Baiklah, saya Tiara Pranandira. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah dan atas. Langsung saja. Pertama itu kita melakukan pemeriksaan fisik untuk bagian atas. Pertama kita melakukan pemeriksaan fisik pada gelang bahu pasien. Pertama kita lihat apakah ada atrofi, deformitas, sinus, atau perubahan bentuk dari gelang bahu pasien. Lalu palpasi mulai dari sternoclavicular junction ke arah distal. Kemudian itu movement dari gelang bahu. Pertama-tama forward extension, lalu ekstensi, lalu selanjutnya pemeriksaan eksternal rotasi dan juga pemeriksaan internal rotasi seperti ini. Lalu kemudian gerakan apparent rectage itu kita minta pasien untuk memegang kontra skapulanya dari atas dan juga bawah bahu pasien. Lalu kita minta pasien untuk duduk. Lalu kemudian kita inspeksi siku 70 derajat, kita inspeksi daerah lateral epikontra, lalu anterior aspek dan posterior aspek dari siku pasien. Lalu kita lihat apakah ada deformitas, muskul atrofi ataupun sinus. Lanjut palpasi lateral epikontra, lihat apakah terdapat nyeri tekan, tonus, bagian olecranon dari ulna, dan raba dari sulcus ulnaris dari bagian medial epicondyle. Kemudian kita lakukan range of motion dari sendi siku. Yang pertama lakukan fleksi dan ekstensi seperti ini. Kemudian ada gerakan supinasi dan pronasi. Pada posisi anterior, apakah terdapat muscle wasting, hipotenar, apakah terdapat deformitas, scar dari bekas operasi, begitu juga dengan dorsal posterior dari tangan. Lihat apakah ada muscle wasting dari otot intersinus, apakah ada deformitas atau sinus dari bekas operasi. Selanjutnya palpasi pada pergelangan tangan dan tangan. Pertama, lakukan pada metacarpofalang dan sendi proksimal, introfalang, serta distal. Kita lihat apakah terdapat nyeri atau nodul. Palpasi kita lakukan pada simfisis pasien. Selanjutnya pada posterior aspek tubuh pasien dalam posisi menelungkup. Selanjutnya nilai body landmark aspek pasien yaitu posterior inferior dari iliak pasien. Lanjut pada range of march, perhatikan daerah sekitar femoris dan juga patella. Kemudian palpasi pada lutut pasien, kita dorong jalan ke bawah, tempatkan telapak tangan pada bagian medial. Ini pemeriksaan Barenshine. Kita tempatkan posisi ibu jari, medial dan lateral dari lutut. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada tendon Achilles. Kita raba sampai ke heel hingga insersinya di calcaneus. Selanjutnya palpasi pada malleus lateral, lalu malleus medial, fossa tarsalia, metatarsal dan head metatarsal. Tidak lupa pula pada fascia plantaris untuk melihat nyeri tekan. Selanjutnya boleh dibuka dulu ya Bu ya bajunya, lalu Ibu menghadap ke saya. Pertama lihat dari inspeksi, perhatikan simetris atau tidaknya bahu, apakah adanya deformitas. Kemudian lihat dari sisi lateralnya. Ibu boleh miring dulu ya Bu ya. Kita perhatikan adanya abnormalitas
dari kurva, terdiri dari lordosis, bilumbal, dan kifosis dari orakal. Kita harus melihat simetrisitas dari pinggul. Lalu kita urut dari servikal hingga di lumbal pada prosesus spinosus. Perhatikan adanya nyeri tekan pada daerah yang kita lakukan palpasi tadi. Lanjut kita lihat pada bagian belakang pasien, apakah terdapat nyeri, palpasi, Stigner. Berikutnya, kita akan melakukan pemeriksaan movement pada spine. Pertama, kita melakukan keretakan rotasi, di mana pasien menyilangkan bagian tangan ke depan. Lalu, kita periksa rotasi kiri dan ke kanan. Putar ke kiri dan ke kanan, lanjut. Kita lihat apakah adanya keterbatasan kerangka pada pasien dan juga ruang gerak pada saat pasien rotasi. Selanjutnya itu pemeriksaan fleksi. Kita suruh pasien untuk membungkuk sejauh yang pasien bisa. Lalu kita perhatikan dari belakang pasien. Setelah itu kita lihat apakah adanya ketidaksimetrisan. Selanjutnya kita suruh pasien untuk membungkuk ke belakang atau mengadah dan lihat apakah adanya keterbatasan gerak pada pasien. Lalu kita suruh pasien untuk membungkuk ke samping dan juga ke arah yang selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan primary survey. Pertama, kita akan melakukan inspeksi pada tungkai yang kita duga akan menjadi fraktur. Dalam hal ini, kita akan melakukan pemeriksaan pada tungkai bawah. Kita lihat apakah adanya deformitas angulus, kemudian apakah adanya luka terbuka ataupun memar, ataupun kelainan lain yang tampak secara visual. Setelah itu kita lakukan feel, kita meraba di sekitar luka, lalu kita tanyakan kepada pasien apakah sakit atau tidak, untuk mencari apakah adanya nyeri tekan. Kemudian melihat apakah adanya krepitasi. Di sini prinsipnya kita tidak boleh melakukan hal yang akan menyakiti pasien. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan vaskularisasi distal dari pasien. Di sini kita melakukan pemeriksaan refill time, apakah kurang atau lebih dari 2 detik. Selanjutnya pengukuran dengan 2 metode. Yang pertama itu tema penilaian menggunakan umbilikus sebagai titik acuan dan malleus media. Lalu kita bandingkan antara ekstremitas bawah kanan dan ekstremitas bawah kiri pasien. Untuk selanjutnya itu kita bandingkan apakah adanya terdapat pemendekan. Selanjutnya adalah true length. Kita menjadikan spina iliaca untuk sebagai titik acuan dan malleus media. Lalu kita bandingkan antara sisi kanan dan sisi kiri pasien. Baiklah, sekian video pemeriksaan dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf.